di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Shalom dan selamat pagi untuk semua jemaat SIB Shalom yang menyaksikan ibadah kita secara online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih lagi mempunyai kesempatan beribadah walaupun dalam keadaan online pada pagi hari ini. Saya percaya banyak dari kita mesti merindui untuk beribadah secara normal seperti sedia kala, tetapi tetaplah percaya bahwa masanya akan tiba. Oleh itu kita tetap bersabar sampailah waktu mengizinkan kita bertemu seperti sebelum ini. Saya berharap Anda semua berada di rumah tetap bersukacita, tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak kira juga apa halangan yang Anda hadapi, tantangan, cobaan yang ada pada saat pandemik ini, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap berdaulat dalam hidup kita. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka dalam firman Tuhan dalam Markus 5 ayat yang 21 hingga ayat yang 43. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 hingga ke-43. Di dalam pembacaan kita ini mempunyai dua situasi di mana wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun beserta dengan seorang anak perempuan yang mengalami sakit tenat dalam usianya 12 tahun, di mana firman Tuhan mencatatkan bahwa dia telah meninggal. Mari kita membacakan firman Tuhan ini lebih teliti. Yesus kembali ke seberang Tasik. Di pantai Tasik itu banyak sekali orang datang berkumpul di sekeliling Yesus. Yairus, ketua rumah ibadat tempatan, datang juga, dan ketika dia melihat Yesus, dia sujud di hadapan Yesus. Dia memohon dengan sungguh-sungguh, "Guru, anak perempuan saya sakit tenat. Tolonglah datang dan letakkanlah tangan guru kepadanya, supaya dia sembuh dan tidak mati." Yesus pun pergi bersama-sama Yairus. Orang yang mengikut Yesus amat banyak hingga dia diasak dari semua sisi. Di situ ada seorang wanita menderita penyakit pendarahan teruk yang berkaitan dengan haidnya selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan segala hartanya untuk mengobati pendarahannya. Oleh itu, dia datang ke tengah-tengah orang ramai dan mendekati Yesus dari belakang. "Jika aku dapat menyentuh jubahnya," kata wanita itu dalam hatinya, "tentu aku akan sembuh." Dia menyentuh jubah Yesus dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Wanita itu merasa dirinya sudah sembuh. Pada saat itu juga Yesus menyadari ada kuasa yang telah keluar daripadanya. Yesus berpaling kepada orang ramai dan bertanya, "Siapakah yang menyentuh jubahku?" Pengikut-pengikutnya berkata, "Lihatlah, orang berasak di sekeliling guru. Mengapa guru bertanya, siapa yang menyentuh guru?" Tetapi Yesus memandang di sekelilingnya untuk mencari orang yang telah menyentuhnya. Wanita itu tahu akan apa yang telah berlaku pada dirinya. Dia gemetar karena takut, lalu sujud di hadapan Yesus dan memberitahu dia segala-galanya. Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anakku, karena kamu percaya kepadaku, kamu sembuh. Pergilah dengan sejahtera, kamu sehat sekarang." Semasa Yesus berkata demikian, beberapa orang pesuruh datang dari rumah Yairus dan memberitahu Yairus, "Anak perempuan Tuhan sudah meninggal. Tak usah Tuhan susahkan guru lagi."
Yesus tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh mereka, tetapi dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percayalah kepadaku." Setelah itu Yesus tidak membenarkan sesiapapun yang mengikut dia kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Apabila mereka tiba di rumah Yairus, Yesus melihat keadaan yang kecoh, sedang mendengar tangisan dan ratapan yang kuat. Lalu Yesus masuk dan berkata kepada mereka, "Mengapa sangat kecoh dan mengapa menangis? Anak itu tidak mati, dia hanya tidur." Mereka mula mempertawakan Yesus. Oleh itu Yesus menyuruh mereka semua keluar dan mengajak ibu, bapa anak itu serta ketiga orang pengikutnya masuk ke dalam bilik tempat anak itu berbaring. Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata kepadanya, "Talitah kum," yang berarti, "Anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangun," dalam bahasa Aram. Anak perempuan itu segera bangun lalu berjalan. Umurnya 12 tahun. Ketika peristiwa itu berlaku, mereka sangat kagum. Tetapi dengan tegas Yesus melarang mereka memberitahu hal itu kepada sesiapapun. Lalu berkatalah, "Berilah anak ini makanan." Demikianlah pembacaan kita sebentar tadi, di mana kita melihat dua situasi yang berlainan, tetapi mempunyai dua perkataan yang sama yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu percayalah kepadanya. Itu percaya bahwa sesuatu akan terjadi di dalam hidup mereka. Demikianlah juga kita, orang yang percaya, masih tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan masuk ke dalam bahan doa, dan kita akan mendoakan dalam beberapa hal. Yang pertama, kita akan berdoa untuk keadaan COVID-19 yang ada di Malaysia pada saat hari ini. Kalau kita melihat kes yang ada, di mana kes kian meningkat di Sabah, Sarawak, di mana hometown kita sendiri. Kita berdoa agar keadaan di sana boleh terkawal dan mempunyai pemberantasan wabak COVID-19 dengan lebih sistematik yang berada di Sabah, Sarawak pada saat hari ini. Kita berdoa agar semua pihak memainkan peranan untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan kita baru dengar baru-baru ini kerajaan melonggarkan dengan beberapa kaedah SOP, tetapi itu bukanlah sesuatu green light untuk kita tidak mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada. Supaya kita sebagai rakyat Malaysia, jemaat gereja, tetap pegang teguh dengan SOP yang ada sebelum ini, supaya kita sama-sama dapat membentras wabak ini sehabis-habis mungkin, karena kita tidak mau wabak ini menjangkiti ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang terdekat. Dan yang seterusnya, kita berdoa untuk pemberian vaksin yang lengkap untuk semua rakyat Malaysia. Hal ini sangat penting karena kita berdoa agar semua rakyat Malaysia diberikan vaksin semuanya sebanyak 2 dos, karena ia adalah sesuatu yang sangat penting pada saat hari ini. Dan kita berdoa kepada mereka yang anti vaksin di sana supaya mereka dapat mempelajari dan membuat research apakah penggunaan vaksin yang sebenarnya untuk kita sebagai rakyat jelita pada saat hari ini. Kita tidak mau menghakimi di mana-mana pihak, tapi kita berdoa supaya semua kita diberikan vaksin sebanyak 2 dos. Itu mengenai COVID-19 yang ada di negara kita Malaysia. Seterusnya kita berdoa untuk keadaan politik negara kita Malaysia. Kita berdoa untuk barisan kabinet yang baru di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang ke-9 pada saat hari ini. Kita berdoa untuk siapa juga yang terpilih, siapa juga yang telah berada di kabinet, yang berada di parlimen, yang menjawat jawatan-jawatan yang telah ada dalam Suruhanjaya, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka penuh dengan amanah dan penuh dengan integriti dan penuh dengan tanggung jawab, agar mereka bukan sahaja mendapat jawatan ataupun pangkat yang ada, tetapi kita berdoa agar mereka dapat menjalankan tugas penuh dengan integriti yang telah sedia ada bagi menteri-menteri yang menjawat jawatan pada saat hari ini. Kita berdoa agar tidak kira juga pembangkang maupun kerajaan, supaya mereka dapat sama-sama bekerja sama dalam membendung hal-hal ekonomi negara, hal-hal persempadan negara kita agar dalam keadaan yang baik. Kita tidak mau
terus-menerus terjadinya pertelingkahan di dalam politik negara kita Malaysia pada saat hari ini. Haleluya. Dan seterusnya kita berdoa untuk keadaan jemaat kita yang ada pada saat hari ini. Kita berdoa agar semua jemaat kita tetap setia untuk mengikuti ibadah, walaupun hanya dalam bentuk media sosial seperti kita lihat pada pagi hari ini. Kita melihat ibadah kita secara online dalam YouTube, tetapi kita percaya apa juga kaedah, apa juga podium yang ada dalam bentuk ibadah pada saat hari ini, kita percaya bahwa kita juga diberkati, kita juga diberikan kekuatan, kita juga diberikan semangat lewat daripada rekan-rekan kita yang bertungkus lumus untuk menjaga kita, untuk menjaga iman kita supaya tidak goyah pada saat hari ini, untuk menjaga kita dari segi penyampaian firman Tuhan, dari segi doa yang akan dibawa seperti kita melakukan dalam hari Selasa dan hari Kamis, yaitu persekutuan doa dan kelompok sel, supaya kita dipenuhi dengan firman Tuhan, agar apa juga yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu kita dapat mengandalinya karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dan kita berdoa untuk kesembuhan bagi jemaat kita yang dalam keadaan sakit pada saat hari ini, di mana juga mereka berada maupun di rumah ataupun di hospital. Kita berdoa bahwa kesembuhan pasti terjadi dalam hidup mereka. Bukan saja kesembuhan dari sakit penyakit, tetapi dari kesembuhan dari rohani mereka, kesembuhan daripada ekonomi mereka, kesembuhan daripada keuangan mereka pada saat ini, maupun relationship keluarga mereka, persaudaraan mereka pada saat hari ini. Mari kita berdoa untuk 3 hal ini, dan saya akan aminkan untuk kita semua. Haleluya Bapa kami di syurga, haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan pada saat hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau mendengar kami pada saat hari ini, Engkau tidak jauh daripada kami, karena kami percaya bahwa nafas yang Engkau berikan pada hari ini adalah nafas yang sama yang telah Engkau berikan sebelum ini untuk kami bangun dari tempat tidur untuk melihat betapa berkuasanya Engkau dalam hidup kami. Bapa kami di surga, kami mengetahui bahwa dalam hidup ini bukanlah mudah untuk kami jalani, bukanlah begitu remeh untuk kami ikuti, karena Engkau menyatakan bahwa langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata, tetapi kasih karuniamu tetap menyertai kami sampai bila-bila. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk beberapa perkara Tuhan, yaitu untuk keadaan COVID-19 yang ada di negara kami Malaysia Tuhan. Kami berdoa di mana keadaan kes peningkatan yang berada di negeri Sabah dan Sarawak pada saat hari ini membuatkan kami bimbang ya Tuhan, di mana itu adalah hometown kami ya Tuhan, di mana seharusnya tidak ada peningkatan kes di situ disebabkan kerajaan masih lagi tidak membenarkan untuk perentasan negeri, di mana setiap negeri juga tidak boleh masuk ke Sabah Sarawak dengan begitu mudah. Tetapi apakah dayanya Tuhan, di mana kes di situ telah meningkat dalam beberapa minggu ini. Kami berdoa untuk mereka yang berada di sana, rakan-rakan kami yang berada di sana, saudara-saudara kami yang berada di sana, supaya senantiasa berhati-hati dan senantiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan pada saat hari ini. Bapa, kami berdoa apa juga cara yang terbaik daripada KKM sendiri Tuhan untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang berada di negeri Sabah dan Sarawak pada saat hari ini. Dan kami berdoa untuk terus-menerus untuk semua pihak untuk memainkan peranan untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini, dan untuk rakyat jelita, rakyat Malaysia, supaya senantiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Bapa, walaupun kami sudah tahu bahwa beberapa hari ini kerajaan mengumumkan ada pelonggaran dalam beberapa SOP, tetapi itu bukanlah green light bagi kami untuk melanggar semua SOP yang telah ada. Tetapi kami sebagai rakyat jelita, sebagai jemaat gereja Tuhan, biarlah kami tetap setia, tetap patuh dengan SOP yang ada sebelum ini, supaya kami tidak mau Tuhan, kami sebagai agen penularan COVID-19 ini, karena kami harus menjaga diri kami dan menjaga orang-orang yang berada di sekitar kami ya Tuhan, supaya mereka juga tidak terjerumus dengan wabah COVID-19 ini Tuhan. Dan seterusnya kami berdoa untuk pemberian vaksin yang lengkap untuk semua rakyat jelita, rakyat Malaysia pada saat hari ini, karena kerajaan mengumumkan bahwa rakyat Malaysia harus menerima 2 dos untuk membendung
wabak COVID ini lebih teruk lagi. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai mereka yang memberikan vaksin ini ya Tuhan. Kami tidak kira apa juga jenis vaksin yang telah dikeluarkan oleh WHO dan apa juga vaksin yang telah dibawa oleh KKM. Tapi kami percaya bahwa setiap vaksin itu mempunyai efek yang terbaik dalam diri kami semua Tuhan. Dan kami berdoa juga kepada mereka yang anti vaksin pada saat hari ini Tuhan, di mana juga ada penyebaran berita-berita palsu, penyebaran berita-berita yang tidak sahih yang pada saat hari ini Tuhan. Kami berdoa agar mereka dapat belajar dan research sendiri apakah penggunaan vaksin itu dalam diri kami semua untuk penurunan wabak COVID-19 pada saat hari ini. Bapa kami di syurga, kami juga tidak arif mengenai hal ini, tapi kami percaya bahwa inilah jawaban terbaik yang Kau berikan kepada kami supaya wabak ini dapat dikurangkan, dapat diselesaikan dengan masa yang terdekat pada saat hari ini. Haleluya Bapa kami di syurga, dan saat ini kami berdoa untuk keadaan politik negara kami Malaysia Tuhan. Kami berdoa untuk kestabilan politik di mana barisan kabinet yang baru di bawah pemimpinan PM kami yang ke-9 yaitu Ismail Sabri pada saat hari ini, supaya mereka dapat menjalankan tugas penuh dengan amanah, bertanggung jawab dan penuh dengan integriti ya Tuhan. Kami tidak mahu Tuhan di mana menteri-menteri yang ada pada saat hari ini mereka hanya berada di jabatan mereka dengan keadaan yang selesa dan tidak memahami penderita rakyat pada saat hari ini. Kami mau juga doa Tuhan agar mereka dapat turun padang dan melihat apakah yang terjadi rakyat jelita pada saat hari ini. Walaupun ada yang melihat bahwa keadaan kita semua baik-baik sahaja, tetapi sebahagian kami terdapat juga rakyat yang penuh dengan penderitaan disebabkan kehilangan pekerjaan, kehilangan ahli keluarga mereka, kehilangan tempat tinggal disebabkan bencana alam yang ada terjadi di Sabah pada saat hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mereka dapat turun padang dan melihat dan membantu semampu yang mungkin untuk mengurangkan beban mereka pada saat hari ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami tidak kira pembangkang maupun kerajaan yang ada pada saat ini, kami berdoa agar kedua-dua pihak dapat bekerja sama untuk membendung dan menjaga negara kami Malaysia dalam segi ekonomi, politik dan keselamatan, kesempadanan negara kami Malaysia pada saat hari ini. Dan seterusnya kami berdoa Tuhan untuk keadaan jemaat SIB Shah-Alam. Kami berdoa agar mereka tetap setia mengikuti ibadah walaupun hanya dalam bentuk media sosial yang ada pada pagi hari ini dengan menggunakan YouTube ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, lewat daripada podium ini Tuhan, kami dapat memberkati jemaat-jemaat yang menyertai ibadah kami pada hari ini, maupun persekutuan doa kelompok sel yang digunakan Google Meet ya Tuhan, agar mereka juga dapat menyertai kami supaya mereka dikuatkan lewat daripada firman Tuhan, perkongsian kesaksian hidup mereka, agar kami semua diberikan motivasi yang kuat lewat daripada Tuhan sendiri ya Tuhan. Dan seterusnya kami berdoa untuk kesembuhan bagi jemaat yang tengah sakit pada saat hari ini, tidak kira mereka berada di rumah maupun berada di hospital pada saat hari ini. Kami berdoa agar mereka diberikan kesembuhan ya Tuhan secara total dalam fizikal mereka maupun rohani mereka pada saat hari ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesembuhan dari segi keuangan keluarga yang mengalami kekurangan pada saat hari ini, kesembuhan dari segi rohani mereka, agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus masih lagi berdaulat dalam hidup mereka, seperti firman Tuhan yang kami baca sebentar tadi dalam Markus pasal yang ke-5 mengenai wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun beserta dengan seorang anak perempuan yang mengalami sakit tenat dan kemudiannya meninggal dunia, di mana Yesus berkata kepada mereka, percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Dan kita berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir dalam pimpinan Roh Tuhan, agar semua jemaat SIB Shah-Alam dapat memfokuskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu tujuan, satu matlamat dan satu tujuan dan ibadah ini, supaya kami tidak melalaikan ibadah ini, supaya kami senantiasa berwaspada dan senantiasa menjaga ketaatan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Haleluya Bapa di syurga. Dan inilah doa kami, dan kami akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, kita sama-sama katakan
Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan melafazkan pengakuan iman rasuli dengan kiraan 3, 2, 1. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Dengan ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan masa ini saya memberi ruang kepada tim Praise and Worship SIB Shah Alam untuk melayani kita. Amin. Ajaib Kau Tuhan, come on. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you guys ready? Oh, nyatakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, semuanya bertepuk tangan. Sekali lagi kita semua nyatakan, hey, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, segenap semuanya, Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau dahsyat bagiku. Haleluya. Come on semuanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, one, two, three, come on. Ajaib Kau Tuhan, hey, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Amin. Yesus, Kau Raja yang mulia. Oh, ajaib Kau Tuhan. Semuanya bertepuk tangan, come on. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Yes Lord, Engkau ajaib. Hey. Kita semua, mari kita sama-sama nyatakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan.
Semuanya nyanyikan. Ajaib Kau Tuhan, come on. agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Everybody, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. One more time, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak, amin, dan memerintah. Oh Yesus, Yesus, come on, one more time everybody, sing, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak, layaklah Tuhan, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Oh, yang terakhir mari kita semua nyatakan, Raja mulia. Haleluya. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Woo. Woo. Ajaib Kau Tuhan, mulialah Kau Tuhan. Mari semua bertepuk tangan. Kita nyatakan Yesus mulia. Go! Wow! Everybody sing, come on. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Kau angkat tanganku dan memuji-Mu. Hey, Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. everybody shout, come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Everybody shout, come on. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Amin. Come on, semuanya. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Everybody shout, come on. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu Tuhan. Mari kita semua terus bertepuk tangan bersama-sama. Come on.
Mari kita semua nyanyikan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things Amen. He's One more time. Come on. To God be the glory for the things He's done. Come on, sing. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. One more time, come on. Segala yang ada Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Yesus mulia. Shout it out, come on, everybody. Mulia namamu. One more time, everybody shout, come on. Hey. Mulia namamu. Mulia namamu. Amen. Sing, mulia namamu. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat denganmu Tuhan. Mari kita semua nyatakan dari dalam hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau
terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Benar Tuhan, hanya dekat kepadamu, hanya di dalam Engkau Tuhan kami merasakan damai, karena Engkau yang menjaga kami. Haleluya. Haleluya, demikianlah praise and worship yang dibawa oleh tim sebentar tadi. Saya percaya Anda semua masih lagi bersemangat untuk mendengarkan khotbah pada saat hari ini. Dan masa ini saya memberi ruang kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini. Shalom semua jemaat Tuhan, kita bersama-sama lagi di dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita tahu atas izinnya Tuhan, bahkan kasih kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita, kita dapat bersekutu bersama-sama meskipun secara online. Tuhan Yesus baik. Amin. Sesungguhnya Tuhan Yesus sangat baik. Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari berdoa sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bahkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap hari. Pada saat ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Bukalah mata rohani kami, telinga rohani kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan menangkap isi hati-Mu melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu dapat menguatkan, bahkan mengubahkan setiap pribadi kami melalui apa yang kami belajar ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan membawa kita bersama-sama untuk belajar di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Dan saya tidak akan membaca keseluruhan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 30 ini, tetapi saya akan membawa kita untuk memperhatikan beberapa petikan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ini. Mari kita membaca dengan tajuk besar di sana, Perang Melawan Orang Amalek. Ayat pertama, 2 hari kemudian Daud dan anak buahnya tiba di Ziklag. Orang Amalek sudah merompak bahagian selatan negeri Yehuda, lalu menyerang Ziklag. Mereka membakar kota Ziklag dan menawan semua kaum wanita. Mereka belum membunuh sesiapapun, tetapi mereka telah melarikan setiap orang ketika mereka meninggalkan kota itu. Apabila Daud dan anak buahnya tiba di sana, mereka mendapati kota itu sudah dibakar dan anak istri mereka telah dilarikan musuh. Daud dan anak buahnya menangis dengan pilu dan tidak berhenti-henti, sehingga mereka tidak dapat menangis lagi. Kedua-dua orang istri Daud, Ahinoam dan Abigail, sudah dilarikan juga. Kini Daud dalam kesusahan besar. Anak buahnya marah terhadapnya karena mereka sudah kehilangan anak istri. Mereka mengancam untuk merejam Daud, tetapi Tuhan Allahnya menguatkan hatinya. Ayat ke-7, Daud berkata kepada Imam Abiatar, anak Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Abiatar pun membawa efod itu kepada Daud. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, "Haruskah aku mengejar perompak-perompak itu?"
dapatkah aku menangkap mereka? Tuhan menjawab, kejarlah mereka, engkau akan menyusul mereka dan menyelamatkan orang tawanan. Kita berhenti sampai di sini dulu. Mari kita perhatikan apa yang boleh kita pelajari melalui firman Tuhan ini tentang doa. Sedikit latar belakang mengenai firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ini. Alkitab menceritakan bagaimana Daud berjaya mengalahkan Goliat. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat pada waktu itu. Daud dia mengambil sebiji batu dan dia menghumban batu itu dengan alih-alih ke arah Goliat. Dan batu itu kena tepat pada dahi Goliat dan sehingga tengkoraknya pecah. Demikianlah Daud dia mengalahkan Goliat tanpa pedang dan membunuhnya dengan alih-alih dan batu. Apabila Daud kembali setelah mengalahkan Goliat orang Filistin itu, kaum wanita dari semua kota di Israel mereka keluar untuk menyambut Raja Saul. Mereka menyanyikan lagu-lagu gembira sambil mereka menari-nari dengan memainkan tamborin dan kecapi. Sambil mereka menari, mereka menyanyi begini. Raja Saul membunuh beribu-ribu orang musuh, tetapi Daud membunuh berpuluh-puluh ribu orang musuh. Hal itu membuatkan Raja Saul dia iri hati terhadap Daud. Karena orang mengatakan Raja Saul membunuh beribu-ribu orang musuh, tetapi Daud membunuh berpuluh-puluh ribu orang musuh. Raja Saul dia tidak suka mendengar nyanyian itu. Lalu Raja Saul dia menjadi murka. Dan sejak hari itu Raja Saul dia merancang untuk membunuh Daud. Namun kita tahu bahwa setiap rancangan itu tidak berjaya karena Tuhan Allah menyertai Daud. Dan satu masa Daud berpikir seperti ini, bagaimanapun juga pada suatu hari Raja Saul akan membunuh aku. Lebih baik aku lari ke negeri orang Filistin. Dan pada waktu itu Daud beserta dengan 600 orang anak buahnya, mereka tinggal di negeri orang Filistin di sebuah kota yang bernama Ziklag. Dan pada masa itu di bawah pemerintahan Raja Akins. Beberapa waktu kemudian orang Filistin mereka ini mengerah tentara untuk menyerang orang Israel. Pada waktu ini juga Daud dan juga anak buahnya mereka mesti berhadapan dengan situasi yang sukar. Karena mereka terpaksa berpihak kepada orang Filistin, bahkan menjadi sebahagian daripada tentara Filistin untuk menyerang Israel, yaitu saudara mereka sendiri. Jadi mereka di dalam masalah yang besar. Apabila orang Filistin ini mengumpulkan seluruh tentara mereka, Daud dan anak buahnya mereka berbaris di belakang bersama-sama dengan Raja Akins. Tetapi apabila orang Filistin ini mereka nampak Daud dan juga anak buahnya, mereka bertanya, kenapa semua orang Ibrani ini berada di sini? Lalu Raja Akins pun menjawab, ini Daud. Dia adalah bekas pegawai Raja Saul dari Israel. Dia sudah agak lama tinggal bersama-sama dengan Beta. Dan sejak dia datang kepada Beta sampai hari ini, belum pernah Beta mendapati dia bersalah, kata Raja Akins. Tetapi apa yang berlaku? Para panglima Filistin itu marah. Mereka marah dengan Raja Akins. Mereka berkata kepadanya, suruhlah dia pulang ke kota yang tuanku itu berikan kepadanya. Jangan benarkan dia ikut berperang. Siapa tahu pada masa pertempuran kelak dia akan mengkhianati kita. Nah, akhirnya Daud dan juga anak buahnya itu tidak dibenarkan ikut berperang bersama-sama dengan mereka. Karena dikhawatir mereka akan mengkhianati orang Filistin itu. Oleh itu Daud beserta dengan 600 orang anak buahnya, mereka pun pulang semula ke negeri orang Filistin. Sewaktu ketiadaan Daud dan juga anak buahnya di kota Ziklag, yaitu kota yang mereka diami, orang Amalek sudah merompak bahagian selatan negeri Yehuda, lalu mereka menyerang Ziklag. Mereka membakar habis kota Ziklag itu. Apabila Daud dan anak buahnya mereka tiba di sana, mereka mendapati bahwa kota yang mereka diami itu sudah dibakar. Meskipun orang Amalek ini
mereka belum membunuh sesiapapun yang ada di kota itu. Namun perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di kota itu, baik tua ataupun yang muda, mereka telah ditawan ataupun mereka telah dilarikan, diculik oleh orang Amalek ini. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang selanjutnya, orang Amalek ini bukan saja merampas semua orang yang ada di kota itu, bahkan mereka juga merampas semua domba dan ternakan Daud dan juga anak buahnya. Kini orang yang mereka sayangi semuanya telah tiada. Apa yang mereka hargai itu telah hilang karena telah dilarikan oleh musuh. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan juga perempuan telah dilarikan oleh musuh mereka. Apa yang mereka hargai kini juga telah dibakar habis. Dan apa yang berlaku terhadap Daud beserta dengan 600 orang anak buahnya. Di dalam ayat yang keempat, Daud dan anak buahnya menangis dengan pilu dan tidak berhenti-henti, sehingga mereka tidak dapat menangis lagi. Saudara, pernahkah kita menangis dan tidak berhenti-henti menangis, sehingga kita tidak dapat menangis lagi? Bayangkan saudara, mereka Daud dan juga anak buah Daud ini, mereka adalah orang-orang yang dewasa. Mereka adalah pahlawan tentara, tetapi mereka menangis, sehingga mereka tidak dapat menangis lagi ketika mereka berhadapan dengan situasi ini. Kota mereka telah dibakar, anak istri mereka telah dilarikan, ternakan mereka telah dilarikan, dirampas, dirompak, dan sebagainya. Di dalam ayat yang ke-6 mengatakan, kini Daud di dalam kesusahan besar. Anak buahnya marah terhadapnya karena mereka sudah kehilangan anak istri. Mereka mengancam untuk merejam Daud, tetapi Tuhan Allahnya menguatkan hatinya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan jelas menyatakan bahwa Daud dan juga anak buahnya, mereka mengalami masalah yang sama, di mana kota mereka dibakar. Jadi harta benda mereka sama-sama telah habis dibakar. Mereka kehilangan apa yang mereka hargai, bahkan apa yang mereka sayangi, istri mereka, anak-anak mereka kini telah pun hilang, dilarikan oleh pihak musuh, telah ditawan oleh orang Amalek. Bahkan ternakan mereka, kepunyaan mereka, baik Daud dan juga anak buahnya sendiri telah kehilangan. Namun saudara, 600 orang anak buah Daud ini, mereka begitu marah sekali terhadap Daud karena mereka sudah kehilangan anak istri mereka. Bayangkan saudara, situasi yang dialami oleh Daud pada waktu itu, sedangkan mereka sama-sama melalui hal tersebut. Namun semua mereka menyalahkan Daud atas apa yang berlaku. Mereka bukan saja marah terhadap Daud karena mereka kehilangan anak istri, bahkan mereka mengancam untuk merejam Daud karena mereka menganggap bahwa semua masalah ini berpunca dari Daud. Betapa tertekannya Daud pada waktu itu, betapa sedihnya hati Daud. Bahkan pada waktu itu dia juga sedih, istrinya bahkan ternakannya hilang. Kini anak buahnya pula marah terhadap dia dengan apa yang berlaku sehingga mau merejam Daud. Kalau orang bilang sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Namun di tengah-tengah situasi tersebut, apa yang Daud lakukan? Saudara, sungguh pun Daud berada di dalam keadaan yang menekankan pada saat itu, yang menyakitkan bahkan menyedihkan hatinya. Kalau semua orang menyalahkan Daud atas apa yang berlaku, kesedihan, keputusasaan tidak menyebabkan Daud tenggelam di dalam perasaan tersebut. Perkara pertama yang Daud lakukan adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud tidak menguatkan hatinya dengan hal-hal ataupun benda-benda yang lain yang ada di sekelilingnya pada waktu itu. Daud tahu bahwa tidak ada lagi ataupun tidak ada apa-apa lagi dalam situasi tersebut yang dapat memberikan Daud perasaan tenang ataupun lega menghadapi situasi pada waktu itu. Dia tahu bahwa dia harus berpaling kepada Tuhan Allahnya untuk mendapatkan semula kekuatan dan semangatnya. Saudara, saya tidak tahu apapun masalah yang sedang saudara alami pada saat ini. Mungkinkah di tengah-tengah pandemik ini kita juga kehilangan apa yang kita sayangi?
Mungkinkah kita kehilangan apa yang kita hargai, begitu hargai sekali di dalam kehidupan kita? Mungkinkah kita telah hilang pengharapan? Mungkinkah kita telah hilang sukacita kita, kedamaian kita? Mungkinkah kita telah kehilangan peluang kita? Bahkan kita kehilangan kesehatan yang baik, berhubungan di antara sesama ataupun sebagainya. Mungkinkah kita merasa dilupakan, kita ditinggalkan, ataupun mungkinkah orang mempersalahkan kita seperti yang dialami oleh Daud ini? Namun saudara, pada hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, dimanapun saudara semua berada pada saat ini, lakukanlah seperti Daud. Kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan Allahmu, karena hanya Tuhan Allah saja yang menjadi pembela di dalam kehidupan kita, perlindungan kita, bahkan hanya daripada nyala keselamatan kita, hanya daripada Tuhan Allah saja. Hanya Tuhan Allah saja yang dapat memberikan pengharapan di dalam hidup kita semua. Amin. Sesulit apapun masalahmu dan pergumulanmu pada hari ini yang engkau sedang hadapi, tetaplah mengandalkan Tuhan dan tetaplah berharap kepadanya. Adalah lebih baik bersama-sama dengan Tuhan daripada tidak bersama-sama dengan Tuhan di dalam pergumulan yang kita hadapi. Karena bagaimanakah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, Daud berkata kepada Imam Abiatar anak Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Abiatar pun membawa efod itu kepada Daud. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, "Haruskah aku mengejar perompak-perompak itu? Dapatkah aku menangkap mereka?" Tuhan menjawab, "Kejarlah mereka, engkau akan menyusul mereka dan menyelamatkan orang tawanan." Daud meminta Imam Abiatar membawa efod kepadanya. Karena Daud pada waktu itu, dia ada soalan yang sangat khusus ataupun spesifik yang harus ditanyakan kepada Tuhan berkaitan dengan masalah yang mereka sedang hadapi. Apa yang Daud alami? Kota mereka habis dibakar, anak istri mereka telah dilarikan, domba, bahkan ternakan mereka telah pun dicuri, dirompak oleh pihak musuh. Namun Daud tidak tahu siapakah yang melakukan hal tersebut. Daud tidak tahu di mana mereka semua, anak istri mereka telah dibawa pergi. Jadi Daud bertanya kepada Tuhan, "Haruskah aku mengejar perompak-perompak itu? Dapatkah aku menangkap mereka?" Lalu Tuhan menjawab, "Kejarlah mereka." Saudara, sebelum Daud melakukan sesuatu, baik dia melakukan tindakan, rancangan, ataupun membuat keputusan, dia bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia meminta petunjuk daripada Tuhan. Dia bertanya, "Haruskah aku mengejar mereka? Haruskah aku mengejar perompak-perompak itu?" Lalu Tuhan memberikan jawaban, "Kejarlah mereka." Saudara, mungkin kita ada begitu banyak pendapat. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita perlu berdoa? Namun apabila kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa kita perlu berdoa agar kita mendapat bimbingan ataupun petunjuk daripada Tuhan. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan seterusnya di dalam rancangan kita ataupun keputusan yang harus kita ambil, kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam situasi tersebut, berdoa dan tanya Tuhan, mintalah petunjuk daripada Tuhan. Berdoa, minta Tuhan agar Tuhan campur tangan di dalam setiap keputusan ataupun rancangan yang ingin kita lakukan. Berdoa dan tanya Tuhan, "Tuhan, apa yang Kau mau saya lakukan? Apakah saya harus berbuat hal ini? Apakah saya harus lakukan hal itu? Adakah pilihan ini adalah pilihan yang terbaik? Adakah perkara ini ataupun hal ini adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya?" Saudara, ada seorang kawan, dia pernah memberikan kesaksian, kongsikan ceritanya ketika dia mula-mula mau membeli kereta. Dia katakan, "Sebelum saya beli kereta, saya tanya Tuhan, Tuhan kereta apa yang harus saya beli?" Seterus itu dia katakan lagi, dia berdoa, "Tuhan, warna apa yang harus saya beli? Yang merah kah? Yang hitam kah?" Saudara, mungkin apabila kita pikir perkara-perkara ini, kita katakan, perkara-perkara yang sekecil ini pun maukah didoakan? Haruskah kita bertanya dengan Tuhan, kereta apa ataupun warna apa? Saudara, tidak ada yang terlalu kecil ataupun yang terlalu besar bagi Tuhan. Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia mengambil berat tentangmu. Kenapa kita harus berdoa dahulu? Kenapa kita harus tanya Tuhan dahulu? Apa yang harus kita buat? Rancangan apa yang kita harus ambil? Adakah kita harus teruskan dengan keputusan ini? Saudara, di dalam Amsal
3 ayat 5 hingga 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, saya percaya pada saat kita menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti menyatakan apa yang harus kita perbuat. Amin. Tuhan pasti menyatakan apa yang harus kita lakukan. Bahkan Dia akan memberikan kita petunjuk, rancangan apa ataupun keputusan apa yang harus kita ambil. Adakah kita harus meneruskan dengan keputusan ini? Adakah kita harus lakukan dengan rancangan ini? Tuhan itu senang, saudara, apabila kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi kita, rancangan kita, ataupun keputusan yang ingin kita lakukan. Jadi seterusnya apa yang berlaku kepada Daud bersama-sama dengan anak buahnya? Mari kita perhatikan. Daud bersama dengan 600 orang anak buahnya, mereka pun berangkat. Seperti apa yang telah diperintahkan Tuhan, kejarlah mereka. Oke, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11. Dalam perjalanan itu, anak buah Daud, mereka bertemu dengan seorang budak lelaki bangsa Mesir di padang. Lalu budak itu dibawa kepada Daud, dia diberikan makanan dan minuman, dan juga beberapa ketul kui, ara, dan 2 rangkai kismis. Setelah dia makan, dia menjadi kuat semula. Ternyata sudah 3 hari dia tidak makan atau minum. Kemudian Daud bertanya kepadanya, siapakah tuanmu? Dari manakah kamu? Budak itu menjawab, saya orang Mesir, hamba seorang Amalek. Tuan saya meninggalkan saya 3 hari yang lalu karena saya sakit. Kami sudah menyerbu kawasan orang Kreti di bahagian selatan Yahuda dan kawasan Puak Kaleb, dan juga membakar habis kota Ziklag. Daud bertanya kepadanya, maukah kamu membawa kami ke tempat gerombolan itu? Saya mau, jawabnya. Tetapi Tuhan mesti bersumpah demi Allah bahwa Tuhan tidak akan membunuh saya ataupun menyerahkan saya kepada Tuhan saya. Lalu dia menghantar Daud ke tempat gerombolan itu. Saudara, mereka tidak tahu bahwa budak lelaki bangsa Mesir yang mereka temui di dalam perjalanan mereka itu adalah jawaban bagi persoalan mereka. Ternyata budak lelaki itu adalah hamba kepada seorang Amalek. Dia katakan, siapakah tuanmu dan manakah kamu? Budak itu menjawab, saya orang Mesir, hamba seorang Amalek. Bukan saja itu, bahkan budak lelaki itu juga memberikan jawaban kepada Daud, di manakah pihak musuh mereka itu sedang berada. Daud bertanya kepadanya, maukah kamu membawa kami ke tempat gerombolan itu? Dan budak lelaki itu menjawab, saya mau. Lalu dia menghantar Daud ke tempat gerombolan itu. Saudara, kalau kita perhatikan, siapa lagi yang melakukan hal ini kalau bukan Tuhan? Amin. Tuhan tahu di mana harta benda Daud berada. Tuhan tahu di mana anak istri Daud beserta dengan anak buahnya itu dilarikan. Dan dia tahu di mana musuh mereka itu berada. Sebab itulah kita perlu melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita ataupun keputusan kita, dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara, baik Waze, GPS kah? Tidak ada lagi petunjuk arah yang terbaik selain Tuhan. Kadang-kadang kalau line internet kita itu kan tidak kuat, mungkin Waze dan juga GPS ini membawa kita ke jalan yang salah, dan kita terpaksa berpatah balik ke jalan yang benar. Namun Tuhan terus membawa Daud beserta anak buahnya ke destinasi yang harus mereka tujui. Di mana waktu itu Tuhan memakai budak lelaki bangsa Mesir, yaitu hamba kepada orang Amalek itu, untuk membawa Daud beserta dengan 600 orang anak buahnya pergi terus kepada pihak musuh mereka. Saudara, jadi berdoalah, minta petunjuk daripada Tuhan apapun yang sedang kita gumuli, persoalan kita pada saat ini. Saudara, selain kita meminta petunjuk daripada Tuhan melalui doa kita, kenapa lagi kita harus berdoa? Karena kita harus melakukan peperangan rohani kita. Di dalam ayat yang ke-16 menyatakan gerombolan itu terpencar di sana sini, di seluruh tempat itu. Mereka sedang makan, minum, dan bersuka-suka karena banyak harta yang dirampas oleh mereka dari negeri orang Filistin dan Yahuda.
Mungkin pada saat itu mereka sedang pati-pati, bersuka-suka dan bergembira-gembira karena mereka telah merampas harta benda yang begitu banyak sekali daripada orang Filistin dan juga Yahuda. Saudara, musuh mereka itu yaitu orang Amalek, mereka bersuka-suka atas harta benda yang bukan milik kepunyaan mereka. Mungkinkah sesuatu di dalam kehidupan kita juga telah dicuri ataupun dirampas, bahkan dirosakkan oleh musuh kita pada saat ini? Di dalam Yohanes 10:10 menyatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan merosak. Demikianlah pekerjaan si iblis yang selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, dan merosakkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Iblis berusaha mencuri, membunuh, bahkan merosakkan sukacita kita, damai sejahtera yang ada di dalam diri kita. Apalagi di tengah-tengah pandemik ini. Bukan saja banyak orang yang meninggal disebabkan penyakit berjangkit COVID-19 ini. Bahkan ramai orang yang bunuh diri disebabkan tertekan dengan keadaan pandemik ini. Disebabkan hilang pekerjaan, mereka hilang punca pendapatan, banyak orang yang tertekan dengan situasi yang mereka harus hadapi di dalam pekerjaan mereka. Bahkan saudara, kita perhatikan, barisan hadapan kita itu seakan-akan tidak ada ataupun tidak pernah berhenti untuk terus bekerja, berjuang, berperang melawan COVID-19. Saat iblis merampas sukacita kita, damai sejahtera kita, peluang kita, kerjaya kita, kesehatan kita, perhubungan kita di antara sesama, musuh kita itu bersuka-suka atas apa yang mereka telah rampas di dalam kehidupan kita. Mungkinkah kita marah dengan seseorang atas apa yang berlaku di dalam kehidupan kita? Kita mempersalahkan orang lain atas apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Adakah iblis sedang merampas kebahagiaan Anda, membuatkan hubungan kita, baik mungkin dengan anak-anak kita, suami istri mungkin semakin retak ataupun goyah? Saudara, di dalam Efesus 6, firman Tuhan menyatakan kita tidak berjuang melawan manusia, tetapi melawan segala kuasa jahat di angkasa, yaitu roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah zaman yang gelap ini. Oleh itu, sekarang pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada serangan musuh. Dengan demikian, setelah kamu berjuang sampai akhir, kamu tidak akan berganjak sedikit pun. Lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah sentiasa, sebagaimana Roh Allah memimpin kamu. Oleh itu, bersiap sedialah dan janganlah menyerah. Berdoalah sentiasa untuk semua umat Allah. Perhatikan, firman Tuhan katakan, lakukanlah semuanya sambil berdoa. Berdoalah sentiasa dan berdoalah sentiasa. Saudara, peperangan kita bukanlah melawan manusia, tetapi melawan segala kuasa jahat di angkasa, yaitu roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah zaman gelap ini. Mungkinkah peperangan kita selama ini seakan-akan tidak ada hentinya, karena mungkin kita sedang berperang dengan musuh kita yang salah? Iblis bersuka-suka dengan sukacita yang dirampas daripada kita, kedamaian kita, mungkin kesehatan kita, hubungan kita. Berperanglah melawan si iblis itu untuk mendapatkannya semula. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Firman Tuhan katakan, kita ini lebih daripada pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Saudara, selain itu juga melalui doa, kehendak ataupun janji Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar perompak-perompak itu? Dapatkah aku menangkap mereka? Tuhan menjawab, kejarlah mereka. Engkau akan menyusul mereka dan menyelamatkan orang tawanan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Daud itu berjaya untuk mengejar mereka, bahkan menyusul mereka dan menyelamatkan orang tawanan itu benar-benar terjadi atas Daud. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 menyatakan, Daud berjaya mengambil semula semua yang dirampas oleh orang Amalek, termasuk kedua-dua orang istrinya. Tidak suatu apapun yang hilang. Daud mendapatkan semula semua anak lelaki dan anak perempuan anak buahnya.
serta segala sesuatu yang sudah dijara oleh orang Amalek. Di samping itu Daud juga merampas balik semua domba dan ternakan lain. Ternakan itu digiring oleh anak buah Daud di hadapan, terpisah daripada barang rampasan yang lain. Kemudian mereka berkata, ini bahagian Daud. Saudara, Daud berjaya mengambil semula apa yang telah dirampas oleh orang Amalek. Bahkan Daud bersama dengan anak buahnya juga mereka mendapatkan segala sesuatu yang sudah dijara oleh orang Amalek. Sebab waktu itu orang Amalek bukan saja mereka merompak Ziklag, tetapi mereka sudah merompak bahagian selatan negeri Yehuda. Betapa banyaknya harta yang mereka sudah rampas pada waktu itu, namun Daud berserta dengan anak buahnya mereka berjaya mendapatkan jarahan tersebut. Di samping itu juga Daud berjaya merampas semula semua domba dan ternakan yang lain. Saudara, mungkinkah sehingga saat ini saudara tidak mendapat apa yang saudara inginkan karena saudara tidak memintanya daripada Allah? Firman Tuhan menyatakan, Bapa kamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Matius 6 ayat 8. Mungkin kita katakan, kalau Tuhan Yesus sudah tahu apa yang saya perlukan, kalau Tuhan Yesus tahu apa yang saya inginkan sebelum pun saya memintanya, jadi buat apa lagi saya berdoa? Kenapa perlu berdoa? Saudara, kita berdoa bukan hanya karena kita menginginkan sesuatu daripada Tuhan. Tuhan mau kita tekun berdoa, bukan hanya kita menginginkan apa yang ada di tangan Tuhan itu. Namun Tuhan mau kita lebih lagi menginginkan tangan yang memberi itu, yaitu Tuhan itu. Yakobus 4 ayat 2 hingga 3 mengatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi tidak mendapatnya, maka kamu mau membunuh. Kamu sangat mengkehendaki sesuatu tetapi tidak dapat memperolehnya, maka kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak mendapat apa yang kamu ingini karena kamu tidak memintanya daripada Allah. Apabila kamu memintanya, kamu tidak mendapatnya karena tujuan kamu jahat. Apa yang kamu minta itu untuk kesenangan diri sendiri. Kita tidak memperoleh apa-apa. Mungkinkah karena kita tidak berdoa kepada Tuhan Allah kita? Ataupun mungkinkah saudara sudah berdoa, sudah memintanya kepada Tuhan, tetapi sehingga kini masih belum mendapat jawaban ataupun belum mendapatkan apa yang kita inginkan? Karena firman Tuhan menyatakan tujuan kamu itu jahat. Karena apa yang kamu inginkan itu, apa yang kamu minta itu untuk kesenangan diri sendiri. Apa yang kita minta itu mungkin bukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita jika kita memohon apa saja yang sesuai dengan kehendak. Kita tahu bahwa Dia mendengarkan kita bila-bila masa kita memohon kepadanya. Oleh itu, kita pun tahu bahwa Dia memberi kita apa yang kita minta daripadanya. Macam mana kita tahu apa itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Adakah itu kehendak Tuhan ataupun tidak? Sebab itu kita perlu tekun berdoa agar kita tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sendiri adalah seorang yang tekun di dalam berdoa. Baik di tengah-tengah kesibukan dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sering mempunyai masa sendirian untuk berdoa kepada Bapanya yang di surga. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ada banyak menyatakan bahwa setelah orang ramai pergi, Yesus naik ke bukit seorang diri, lalu Yesus pergi berdoa. Dan pada petang harinya, Yesus masih sendirian di situ. Bahkan ada masanya ketika Yesus dan pengikut-pengikutnya, mereka pergi ke satu tempat yang bernama Getsemani. Yesus berkata kepada pengikutnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Sungguh pun pada waktu itu Yesus begitu sedih sekali sehingga mau mati rasanya, kata Yesus. Namun Yesus masih punya masa ataupun waktu untuk berdoa kepada Bapanya yang di surga. Firman Tuhan juga menyatakan pada awal pagi lagi ketika masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Dia pergi keluar kota ke satu tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus berdoa kepada Allah semalam-malaman. Saudara, bahkan Tuhan Yesus juga berkata kepada pengikut-pengikutnya,
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak mengalami cobaan. Memang kamu ingin melakukan apa yang benar, tetapi kamu tidak sanggup karena tabiat manusia lemah. Kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kita ingin melakukan apa yang benar, tetapi kita tidak sanggup karena tabiat manusia kita ini yang lemah. Bahkan di dalam firman Tuhan yang lain juga menyatakan kepada kita mendapati bahwa firman Tuhan meminta kita atau perintahkan kepada kita agar kita berdoa senantiasa seperti yang terdapat Roma 12 ayat 12 dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saudara, kalau Tuhan Yesus itu sendiri adalah seorang yang tekun di dalam doa. Tuhan Yesus punya masa sendirian untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Baik di tengah-tengah kesibukan, Tuhan Yesus tidak pernah melupakan untuk datang kepada Bapanya yang di surga untuk berdoa. Saudara, apakah yang membuatkan kita merasakan bahwa kita ini sudah cukup baik, bahwa kita tidak lagi perlu berdoa kepada Bapa kita yang di surga? Apakah yang membuatkan kita itu keadaan kita pada saat ini cukup baik sehingga kita merasakan bahwa kita tidak perlu berdoa lagi? Saudara, kalau Tuhan Yesus itu sendiri berdoa, kenapa kita tidak berdoa? Saudara, sebelum menutup firman Tuhan pada hari ini, saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 65 kepada kita semua. Firman Tuhan menyatakan, "Aku bersedia mengabulkan doa umatku, tetapi mereka tidak berdoa kepadaku. Aku bersedia ditemui oleh mereka, tetapi mereka tidak coba mencari aku. Bangsa ini tidak berdoa kepadaku, walaupun aku sentiasa bersedia menjawab, inilah aku mau menolong kamu." Saudara, berdoa itu seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya setiap masa dan setiap waktu. Bukan hanya pada acara-acara tertentu ataupun pada waktu-waktu tertentu, hanya pada doa makan ataupun doa tidur sahaja. Saudara, kalau Anda pada saat ini sudah lama tidak datang kepada Tuhan untuk berdoa, datanglah kepadanya, karena Dia itu sedia untuk mendengar kita. Dalam kata-kata kita yang sederhana sekalipun, Tuhan itu bersedia untuk mendengarkan kita bila-bila masa kita memohon kepadanya. Saudara, satu masa saya meminta untuk anak kami itu Nathan berdoa. Kalau dia berdoa tuh, dia punya doa tuh sangat ringkas dan pendek. Dan satu masa saya tanya kepada dia, "Nathan, kenapa kamu berdoa pendek dan tidak panjang-panjang?" Lalu dia menjawab seperti ini, "Tidak payah panjang-panjang, nanti Tuhan Yesus benar." Saudara, sungguh pun Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu menggunakan kata yang banyak apabila kita berdoa. Bukanlah karena Tuhan Yesus benar mendengar doa kita. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan itu sentiasa sedia mendengar doa kita apabila kita berdoa kepadanya. Dan saudara, sekiranya saudara pada saat ini masih lagi bergumul untuk menanti jawaban daripada Tuhan, dan sehingga kini seolah-olah belum ada jawaban daripada Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah menyerah, jangan putus harapan, kata firman Tuhan, karena besar balasannya jika saudara semua tetap berharap. Saudara, mintalah maka kamu akan menerimanya. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah pintu, maka Allah akan membukakan pintu bagimu. Karena setiap orang yang meminta sesuatu daripada Allah akan menerimanya. Dan setiap orang yang mencari sesuatu daripada Allah akan mendapatkannya. Dan Allah akan membukakan pintu bagi setiap orang yang mengetuknya. Namun jika kita memohon sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita. Sampai di sini saja firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kita meresponi firman Tuhan ini. Tuhan Bapa Syurgawi, sekali lagi kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya tidak ada Tuhan Allah yang seperti Engkau, yang mendengarkan doa kami pada bila-bila masa saja kami datang untuk berdoa kepada Engkau. Bahkan Engkau Tuhan yang mengabulkan doa kami pada saat kami meminta sesuatu apa saja Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan Tuhan dengan kuasa Allah yang bekerja di dalam kami,
Engkau Tuhan yang dapat melakukan perkara yang jauh lebih banyak daripada apa yang kami minta ataupun apa yang kami fikirkan ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, kiranya ada di antara mereka yang masih bergumul di dalam doa mereka pada saat ini, menantikan jawaban ataupun kehendak Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan, pada saat ini agar mereka tidak akan pernah putus asa ataupun hilang pengharapan di dalam Engkau. Mereka tidak akan pernah menyerah Tuhan, seperti mana yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu, agar kami senantiasa berdoa dan tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa Tuhan untuk terus berdoa kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang akan membela kami Bapa di surga Tuhan. Berdoa pada saat ini, jika ada di antara kami yang mungkin telah melupakan persekutuan kami untuk berdoa kepada Engkau, pada saat ini Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi semua jemaat Tuhan, agar mereka dapat menghidupi firman Tuhan pada hari ini dan menjadikan doa itu sebagai gaya hidup mereka Tuhan. Bukan saja kami datang berdoa untuk meminta sesuatu kepada Engkau Tuhan, namun melalui doa ini Tuhan kami menjalin persekutuan dengan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kiranya semua jemaat Tuhan diberkati melalui ibadah kami pada hari ini, dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi, agar kita semua diberkati lewat daripada firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Mari saat ini kita akan masuk ke ibadah memberi. Kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan kita lewat dari hati yang ikhlas dan sukacita saat kita memberi. Bagi Anda yang tidak mempunyai kemudahan online banking, uang persembahan Anda boleh dikumpulkan di rumah Anda masing-masing. Jika keadaan sudah kembali seperti sedia kala, Anda boleh membawa uang persembahan Anda kembali ke gereja. Ataupun Anda boleh serahkan uang persembahan Anda jika terjumpa bendahari gereja, yaitu Saudari Adel maupun saya sendiri. Haleluya. Mari saya mengajak Anda semua untuk berdoa untuk uang persembahan yang kita akan berikan sebentar nanti. Mari kita berdoa dan saya akan aminkan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan dan kesempatan yang begitu baik yang Engkau berikan kepada kami, seisi keluarga maupun kepada rakan-rakan kami, saudara-saudara kami yang telah bertungkus lumus bekerja mencari nafkah sepanjang minggu ini. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami diizinkan untuk mendapat rezeki lewat daripada gaji yang diberikan oleh majikan maupun daripada kerajaan bagi yang bekerja di sektor kerajaan pada saat hari ini. Bapa, kami berterima kasih dan kami akan kembalikan uang persembahan ini kepada Engkau Tuhan dengan hati yang ikhlas, penuh dengan sukacita ya Bapa di surga. Dan bagi rakan-rakan kami yang tidak mempunyai kesempatan untuk memberi pada minggu ini, kami berdoa agar pada minggu-minggu yang akan datang mereka juga mempunyai kesempatan untuk memberi. Dan kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan kesusahan pada saat hari ini disebabkan ekonomi yang tidak menentu, di mana sumber pendapatan yang kekurangan pada saat hari ini. Bapa, Engkau lihatlah mereka agar Engkau menjaga mereka, Engkau memberikan mereka peluang untuk mencari nafkah yang lain ya Tuhan, supaya pada suatu hari nanti ya Tuhan, mereka juga dapat membiayai keluarga mereka dan mereka juga dapat kembalikan uang persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin.
Demikianlah pengumuman yang disiarkan sebentar tadi, dan masa ini saya ingin menjemput hamba Tuhan kita untuk membawa kita dalam doa penangguhan dan lagu pengagungan. Mari semua jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sekali lagi kita berdiri bersama-sama dan kita akan melafazkan doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi, dan seperti di surga, kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan Allah kami, Tuhan Allah Israel yang disembah oleh nenek moyang kami, Abraham, Ishak, dan Yakub. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah pun bekerja di tengah-tengah kami, telah berfirman di tengah-tengah kami, bahkan menguatkan setiap iman percaya kami Tuhan. Kiranya Tuhan Allah akan meneguhkan kekuatan setiap anak-anak Tuhan yang sakit. Tuhan Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka, yang lemah Tuhan memberikan kekuatan, bahkan yang berduka pada saat ini Tuhan Engkau memberikan penghiburan bagi mereka. Sesungguhnya Tuhan Engkaulah pengharapan kami dan tidak ada yang seperti Engkau. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama dan saya akan doakan untuk doa pemberkatan bagi kita semua. Terimalah kasih dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya yang memulihkan dan menguatkan kita semua. Kasih-Nya yang membuatkan kita dapat mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Kiranya damai sejahtera dari Kristus Yesus memenuhi kita semua dan Roh Kudus menghiburkan kita dalam segala keadaan, baik dalam kesenangan maupun dalam kesusahan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Mari semua jemaat Tuhan kita mengangkat lagu pengagungan ini bersama-sama. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Dan sampai kita bertemu lagi di ibadah kita yang akan datang. Selamat hari Minggu dan selamat beristirahat. Haleluya.